Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Nindya Nuriswati Laili, SEMSC, selaku Pembina UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati, kakak-kakak Dewan Pertimbangan Organisasi dan alumni UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Yang saya hormati, Saudari Risma Ardiana Triwidiastuti selaku Ketua UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Yang saya hormati Saudari Safina Anbardia selaku Ketua Pelaksana Entrepreneurship Training Bidang Usaha UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Yang saya banggakan, seluruh peserta entrepreneurship training bidang usaha UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Entrepreneurship Training Bidang Usaha UKM Kewirausahaan UNY 2022 dengan tema Manage Your Finance for Your Business. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya, Silsadian David Martomo, selaku Master of Ceremony, akan menyampaikan susunan acara pada kesempatan kali ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, materi. Acara yang ketiga, diskusi atau tanya jawab. Acara yang keempat, sesi dokumentasi atau foto bersama. Acara yang kelima, yaitu penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nindya Nuriswati Laili. Pemaparan materi kali ini dipandu oleh moderator kita, Kak Tangguh Khadijah Nurul. Sebelumnya, izinkan saya membacakan CV dari Kak Tangguh Khadijah Nurul. Beliau adalah Wakil Kepala Departemen Public Relations UKM KU 2022. Saat ini menempuh pendidikan semester 4 di jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan IPA, Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan pengalaman organisasi serta riwayat kepanitiaan dan kegiatan serta riwayat prestasi yang telah dicapai, beliau merupakan salah satu mahasiswa berprestasi. Baik, langsung saja. Sesi selanjutnya saya serahkan kepada Kak DJ. Ya, terima kasih kepada Mas David selaku MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengambil alih acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara Entrepreneurship Training Bidang Usaha Unit Kegiatan Mahasiswa Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Tengku Khadijah Nurul Hanifah sebagai moderator yang akan membersamai rekan-rekan sekalian dalam sesi materi ini. Di sesi materi ini, kita bersama pembicara yang merupakan pembina UKM Kewirausahaan Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Ibu Nindya Nuriswati Laili, SEMSC. Selamat pagi, Ibu Nindya. Selamat pagi, Mbak. Baik, apa kabarnya, Bu? Alhamdulillah, baik. Tapi sedikit ngantuk-ngantuk nih. Oke, langsung aja. Hari ini kegiatan dari Entrepreneurship Training Bidang Usaha yaitu melanjutkan materi terkait yang sudah disampaikan oleh Bu Nindya Nuriswati Laili. Baik, Ibu dan rekan-rekan yang berbahagia, sesi materi ini akan berlangsung selama 60 menit, yang nanti akan dilanjutkan dengan sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab. Langsung saja, kami persilahkan kepada Ibu Nindya Nuriswati Laili, SEMSC, untuk menyampaikan materi dan sharing mengenai pengalaman Ibu Nindya. Dipersilahkan, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Khatijah. Mbak Khatijah manggilnya siapa? Mbak DJ? Iya, Bu. Kok bisa jadi Mbak DJ ini? Oh, karena dari Khatijahnya jadi Dijah gitu ya?
DJ Bu, iya. Oh, oke, oke. Jadi saya manggilnya Mbak DJ juga aja ya. Iya, boleh Bu. Oke, baik. Saya akan melanjutkan materi kita dari minggu lalu. Minggu lalu karena fokusnya untuk yang teman-teman udah punya usaha, tinggal praktek aja. Nah, ini kita akan fokus ke materi untuk yang teman-teman belum pernah menyusun financial plan atau laporan keuangannya. Bisa untuk business plan, bisa juga untuk ketika kalian punya bisnis sendiri, terus kalian mau mengajukan dana ke perbankan. Itu biasanya perbankan akan selalu minta laporan keuangan yang benar-benar real ya, yang benar-benar kalian buat eh, apa yang terjadi selama bisnis kalian berjalan itu yang akan dilaporkan. Ya saya akan share PPT ya. Nanti saya kan agak bolak-balik, jadi mohon maaf kalau bingung dengan layarnya. Nanti saya akan pakai PPT, kemudian saya pakai Excel sama satu lagi PDF ya. Semoga nanti nggak pusing melihatnya. Ini udah kerekam kan ya, jadi nanti teman-teman kalau misalnya mau bikin laporan keuangan, bisa cek lagi rekaman ini, ngisi-ngisinya gimana. Saya share screen dulu. Nah, sudah kelihatan ya PPT-nya, Mbak Mas? Sudah Bu, sudah kelihatan. Oke, baik. Ya, kalau kemarin saya kasih judulnya adalah Finance for Business, jadi memang benar-benar untuk yang sudah berbisnis, berjalan. Nah, sekarang yang di materi hari ini yang akan saya jelaskan, bukan jelaskan ya, sharing tadi. Kata Mbak DJ, sharing pengalaman untuk membuat fokusnya sih tentang financial plan. Perencanaan keuangan fokusnya di usaha ya, bukan personal. Nanti kalau personal finansial nanti beda lagi ya diskusinya. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang akan kita bahas beberapa komponen yang perlu kita persiapkan. Nanti kalau cukup waktunya ya selama 60 menit bisa sampai habis, tapi kalau misalnya enggak, nanti saya tolong diingatkan ya Mbak DJ ya. Nanti Baik Bu. biasanya saya kedodoran nih waktunya ya. Nah, untuk hari ini yang akan kita bahas itu adalah hal-hal yang biasanya sering muncul dalam bisnis plan. Komponen-komponen keuangan apa saja yang muncul dalam bisnis plan. Ini juga bisa dipakai tadi buat pengajuan pendanaan di perbankan. Nah, yang muncul itu yang pertama adalah company ownership atau kepemilikan dari perusahaan tersebut atau bisnis tersebut. Ini biasanya akan sering muncul kalau pemiliknya lebih dari satu orang, dan biasanya di bisnis plan itu akan sering karena buatnya kelompok ya, nah nanti dibagi-bagi terus dibagi rata. Misalnya ada 5 orang yang bikin bisnis plan itu, ya 100% bagi rata 5 orang itu masing-masing punya dana 20%. Tapi nanti itu bisa bebas sebenarnya, terserah kalian mau bikin proporsinya seperti apa. Kemudian selain company ownership-nya, kita juga akan mencoba menjelaskan tentang startup summary-nya. Ini startup bukan startup perusahaan yang teknologi ya. Startup summary ini adalah ringkasan kebutuhan ketika kita akan memulai suatu usaha atau suatu bisnis. Jadi sebelum memulai satu bisnis, biasanya kita akan merencanakan dulu kebutuhannya apa, kemudian kita punya dana berapa. Jadi apa yang perlu kita belanjain untuk bikin bisnis itu atau usaha itu, terus kita punya sumber pendanaan dari mana aja sih. Nah, kalau tadi salah satunya adalah dari company ownership tadi, si pemilik yang punya dana. Tapi bisa juga kita tambahkan dana-dana dari investor, misalnya dari orang tua nih biasanya, atau mungkin dari bank, atau mungkin dari teman yang dia mau jadi investor tapi dia nggak mau masuk ke dalam manajemennya. Jadi dia cuma nih tak kasih pinjaman dana, silahkan kamu coba buat bikin usaha, nanti kalau sudah sekian tahun bisa kamu balikin dananya, itu juga bisa. Ya, kemudian kita akan bahas tentang asumsi umum. Ini bagian asumsi umum nih nggak semuanya ada ya. Ini saya masukkan karena kalau kita ngajuin dana ke bank, biasanya nanti akan ditanyain tax rate-nya berapa. Terus kalau misalnya ada hubungannya dengan ekspor impor, ada exchange rate-nya berapa, dan seterusnya. Kemudian yang keempat di sini nanti kita akan bahas break even point, analisis break even point atau analisis BEP. Ini harus sering muncul ya. Sebenarnya ini nyambung sama yang minggu lalu. Minggu lalu.
kemarin ada perhitungan tentang komponen biaya, ada fixed cost, variable cost ya. Nah, itu nanti arahnya bisa dipakai ke perhitungan BEP ini. Nanti analisis BEP ini ada dua, kita bagi. Jadi BEP berdasarkan unit, berapa unit supaya kita nggak untung nggak rugi. Satu lagi adalah berdasarkan rupiah atau nominalnya. Kemudian nanti kita akan coba bikin laporan laba rugi, terus laporan arus kas, dan juga laporan neraca. Nah, nanti kalau sempat baru kita bahas, rasio bisnis, dan juga nanti satu lagi adalah pricing. Oke, kita langsung masuk ke yang pertama, company ownership. Di sini company ownership itu menjelaskan berapa persen proporsi kepemilikan modal dari masing-masing pemilik. Jadi kalau pemiliknya lebih dari satu, nanti dijelaskan ada berapa persen sih yang punya si A, si B berapa. Tapi kalau misalnya yang punya itu cuma satu, ini bagian ini nggak akan muncul dalam business plan atau dalam laporan yang diajukan ke bank ya nanti. Itu biasanya kalau cuma satu orang nggak akan muncul company ownership-nya ini. Berarti 100% dana dari si pemilik ini. Ini contohnya ya, ini kalimatnya dari salah satu bisnis plan. Fruitsal adalah kemitraan yang terdiri dari 5 orang pendiri yang berbagi kepemilikan. Nanti ada anggota A, B, sampai E. Ada 5. Ternyata yang paling tinggi adalah anggota si A ini, dia punya 40%, sisanya 15%, 15%. Jadi tidak harus sama ya. Besok kalau kalian bikin bisnis plan atau ikut lomba bisnis plan, tidak harus semuanya dibagi rata. Bisa jadi satu orang ketuanya itu proporsi dananya lebih besar. Bisa jadi anggota yang lain yang lebih besar. Jadi tidak harus sama-sama 20% atau bagi rata. Kemudian startup summary. Startup summary tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal adalah summary untuk menjelaskan kebutuhan apa saja ketika kita akan mulai bikin usaha, sama sumber pendanaannya dari mana saja. Nah, komponennya antara lain ada biaya, aset yang kita miliki, pendanaan, dan modal. Oke, kemudian sebelum ke asumsi umum, saya keluar dulu. Saya masuk ke contohnya ya. Nanti kalau kalian mau ambil ini juga bisa file Excel-nya, siapa tahu kalian mau pakai. Nah, di sini saya belum sempat translate ke bahasa Indonesia ya. Nah, nanti bisa kalau misalnya kalian mau pakai, bisa kalian translate ke bahasa Indonesia. Nah, ini startup summary-nya. Ini yang paling atas adalah expense-nya atau biaya-biaya. Jadi startup expense atau biaya di startup ini adalah berbagai komponen pembiayaan yang terkait dengan bisnis ini. Contohnya adalah mungkin ini agak gede ya perusahaannya, makanya dia pertama adalah insurance. Jadi biaya asuransinya berapa? Di sini dia tuliskan sebesar 10 juta. Ini kurang rupiahnya ya. Jadi jangan sampai lupa nominalnya. Nah, insuransinya 10 juta, habis itu legal. Legal itu perizinan-perizinan di total langsung 5 juta. Ini biasanya kalau awal bisnis atau startup pasti muncul. Kemudian marketing, biaya marketingnya kita gulung-gulungan aja dimasukin 15 juta. Equipment atau peralatan itu 20 juta. Supplies atau bahan baku di sini 5 juta, terus salary atau gaji-gajinya para karyawan itu 5 juta. Tapi kalau kalian bisnisnya itu sendirian, nggak punya karyawan, bisa kalian masukkan untuk menggaji diri sendiri. Kenapa? Karena itu nanti akan mempengaruhi harga pokok penjualannya atau harga produknya. Jadi kita pun, walaupun kita kerja, untuk bisnis kita sendiri, kita harus tetap ngitung upah capek kita, upah mikir kita, upah kita bungkusin misalnya. Nah, itu kita harus masukkan di sini. Terus kalau misalnya ada biaya-biaya lainnya yang peritilan-peritilan gitu, agak susah kalau dikomponenkan, masukin aja others atau lain-lain. Itu di total jadi 5 juta. Nah, ini kita total semuanya ketemu total startup expense. Jadi di total ini semuanya, ini nggak catat ya RP-nya. Nah, ini di total sebesar 65 juta kalau di contohnya. Kemudian setelah kita uraikan expense-nya atau biaya-biayanya, kita masuk startup aset. Jadi aset apa saja yang harus ada ketika kita memulai bisnis ini. Dan di sini yang pertama adalah cash balance on starting date. Cash balance ini adalah
uang kas yang harus ada ketika kita mulai bisnis. Kenapa harus ada uang kas ketika mulai bisnis? Bisa digunakan untuk macam-macam. Yang paling umum adalah nyusui. Jadi kalau misalnya kita mau jualan kan ya, misalnya jualan takjilan aja deh, jualan takjil makanan di pinggir jalan kan biasanya orang-orang mungkin bawa duitnya gede-gede itu. Jadi harus butuh uang receh untuk kembalian. Nah itu harus kita persiapkan di awal bisnis. Kemudian tanah, saya di sini dimasukkan kebutuhan tanahnya untuk tempat usahanya sebesar 75 juta. Kemudian bangunannya sebesar 25 juta, terus ada motor untuk transportasi, distribusi barangnya, distribusi produk atau beli bahan baku, itu 10 juta, terus total asetnya di sini sekitar 120 juta. Nah ini kita totalkan dulu dari komponen asetnya, mulai dari cash sampai motorcycle-nya. Kemudian setelah ketemu total aset, baru kita totalkan total requirement-nya. Total requirement ini adalah total expense ditambah dengan total aset. Jadi ketemu sebesar 185 juta. Ini adalah dana hal-hal yang diperlukan ketika kita akan memulai bisnis. Mulai dari biaya-biaya tadi pekerjaan, ya equipment, dan segala macam, dan aset-aset yang perlu kita persiapkan. Itu adalah total requirement-nya. Kemudian setelah tadi kita bahas tentang apa yang kita butuhkan, nah kita akan bahas funding-nya atau pendanaan. Nah, di bawahnya setelah tadi requirement, di bawah ini kita akan bahas tentang liabilities. Liabilities 1 itu utang. Nah, ini conveyable, di sini kosong. Current borrowing itu peminjaman pertama ini, bukan peminjaman pertama ya, pinjaman jangka pendek lah, itu 10 juta, terus long term liabilities, pinjaman jangka panjang itu 50 juta. Di total utangnya adalah sebesar 60 juta ini. Kemudian ternyata fundingnya tidak cuma dari hutang. Sumber modalnya bisnis ini nggak cuma dari utang, tapi juga dari capital atau modalnya si pemilik tadi. Tadi kan udah ada ya di awal sebelumnya kita udah jelaskan proporsi permodalannya dari si pemilik. Nah, proporsinya itu di sini kita masukkan berupa rupiah. Jadi tadi si pemilik yang pertama dia bayarnya, bukan bayar ya, dia iurannya, iuran bisnisnya sebesar 50 juta rupiah. Terus teman-temannya yang lain sisanya sebesar 18.750.000 rupiah. Nah, ini adalah untuk total capitalnya sebesar 125. Nah, kalau yang buat PMW mungkin di sininya liabilities-nya kita masukkan dari sumber PMW. Berapa jumlahnya? Terus di paling bawah jangan lupa kita totalkan. Jadi ini total capital and liabilities atau total modal ditambah liabilities-nya, utangnya itu sebesar 185 juta rupiah ya. Ini ya. Jadi dari 125 kita tambahkan 60 ketemu ini. Totalnya 185. Nah, 185 ini total capital and liabilities ini tak blok kuning ya. Nah, ini juga harus sama di total requirement ini. Karena ini kan kebutuhannya pendanaan, kebutuhan yang harus kita persiapkan ketika memulai usaha. Nah, yang bawah ini adalah yang bayari komponen yang atas tadi dari mana? Nah, ini yang membayari komponen atas tadi dari sini tadi. Dari utang ataukah dari modal pemilik. Gitu. Jadi, untuk startup summary ini dari total requirement-nya itu harus sama dengan total capital. Oke, itu untuk tabel kedua ya. Setelah tadi pembagian, bukan pembagian ya, komponen kepemilikan. Nah, setelah itu baru kita bikin tadi yang startup summary. Balik lagi ke PPT. Mohon maaf ya, ini saya nggak advance di Zoom, jadi saya manual geser-gesernya. Oke, tadi startup summary, lanjut lagi ke asumsi umum. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan, asumsi umum itu digunakan ketika kita mau menjelaskan dasar perhitungan apa saja yang kita gunakan dalam komponen keuangan. Nah, pada bagian ini Anda menyebutkan asumsi dasar perhitungan yang digunakan di seluruh perhitungan keuangan. Contohnya ada kurs, tingkat pajak,
inflasi, tingkat suku bunga pinjaman. Nah, bagian ini tidak harus selalu muncul apabila memang tidak ada komponen asumsi yang digunakan. Kalau kalian nggak pakai perhitungan pajak atau perhitungan kurs US dollar atau inflasi, ya udah nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Jadi biasanya kalau misalnya bisnisnya itu ada terkait dengan ekspor impor atau kalian mau mengajukan dana ke bank, biasanya itu nanti akan dimintain tentang pajak kan ya. Nah, berarti nanti kalian harus masukkan tingkat pajaknya berapa. Nah, ini contohnya di sebelah kanan ini ada contoh important assumption-nya. Ini contoh yang bahasa Inggris, belum saya translate lagi ya. Jadi di sini dia jelaskan important assumption-nya Indonesia economic growth is constant without any major crisis and recession. Jadi dia mengasumsikan pertumbuhan ekonominya di Indonesia itu aman. Jadi nanti ketika mereka akan men-forecast penjualan, itu ya nggak ada asumsinya, nggak ada krisis, nggak ada bencana, jadi biasanya konstan naik. Nanti tahun depan naik 1% lah misalnya. Nanti tahun depan naik 5%, tahun depannya lagi naik 10%. Jadi memang dibuat ada dasarnya bahwa ekonomi Indonesia aman tanpa ada krisis, jadinya ya asumsinya pertumbuhan penjualannya akan meningkat terus. Nah, ini adalah contohnya, di sini ada current interest rate-nya, ini suku bunga pinjaman karena dia menyebutkan kalau di contoh ini dia minjem bunga di bank, bukan minjem bunga di bank, dia minjem modal di bank, makanya dia masukkan interest rate atau tingkat suku bunga. Nah, ini dia pasang tahun 2009, 2010, 2011. Jadi ini suku bunga saat itu, kemudian long term interest rate-nya juga, tax rate-nya dia masukkan 20%, kemudian exchange rate-nya di sini masih 9.500. Jauh banget ya ini. Ini tahun 2009. Kalau sekarang udah sekitar 14 atau 15.000 ya. Nah, ini nanti dimasukkan ketika kalian memang bisnisnya itu ada kaitannya dengan exchange rate atau tax rate atau nanti juga interest rate. Interest rate nanti ada kaitannya dengan pinjaman. Oke, kemudian ada analisis break even. Ya, analisis break even kalian pasti udah sering ya, sudah sering hitung, udah sering dengar. Break even atau titik impas adalah titik di mana ketika usaha kita atau bisnis kita berada pada titik tidak untung, tidak rugi. Yang kita jual sudah bisa menutup biaya yang kita keluarkan. Nah, biasanya akan ada dua hal yang kita lakukan, BEP unit, berarti BEP berapa unit yang terjual supaya kita tidak untung, tidak rugi. Atau dari BEP rupiah, berapa rupiahkah supaya kita tidak untung, tidak rugi. Nah, analisis ini kita gunakan untuk mengukur seberapa banyak unit yang terjual atau berapa rupiah yang harus kita dapatkan agar tercapai kondisi yang tidak untung maupun rugi. Biasanya disebut break-even point dalam unit maupun dalam rupiah atau nominal. Nah, kalau rumusnya ini ya, BEP unitnya bisa kita dapatkan dari biaya tetap yang kemarin ya, sudah kita bahas tentang fixed cost. Nah, ini kita bagi dengan harga per unit dibagi biaya variabel per unit. Jadi kita harus punya data biaya tetap. Kemarin ya, biaya tetapnya apa saja. Kalau misalnya kemarin itu sewa gudang misalnya, itu listrik, terus biaya-biaya utilitas itu masuk ke biaya tetap. Terus harga per unitnya berapa yang sudah kalian tentukan. Kita kurangkan dengan biaya variabel per unit. Nah, ini kita dapat BEP dalam unit. Kemudian BEP rupiah, rumusnya nggak terlalu beda jauh. Sama, kita tetap pakai biaya tetap. Kemudian kita bagi dengan kontribusi margin per unit dibagi harga per unit. Kontribusinya apa? Nah, kita coba lihat di sini. Ini ada contoh perhitungan. Nanti kalau misalnya teman-teman penasaran, bisa dilihat di slide ini ya. Nanti buat acuan kalau kalian mau bikin analisis BEP. Contohnya di sini ada kasus Pak Ahmad itu punya toko mainan dengan rincian biaya tetapnya 5 juta, biaya variabelnya 200.000, terus harga jual barang per unitnya adalah Rp150.000. Nah, sekarang kita coba cari untuk BEP unit. Jadi kita cari berapa unit supaya tidak untung, tidak rugi. Nah, pertama kita masukkan rumusnya dulu ya. Ada biaya tetapnya, kita bagi harga per unit, kita kurangkan biaya variabel. Cek, udah ada belum semua datanya? Biaya tetapnya ternyata di sebelah kiri udah ada, berarti aman.
Terus harga per unitnya ini sudah ada. Terus biaya variabel sudah ada. Nah, udah, tinggal kita masukkan. Berarti biaya tetapnya 5 juta, kita bagi dengan harga per unitnya berapa? 150.000. Taruh di sini, 150.000. Terus kita kurangkan, jangan lupa biaya variabel. Di sini ada biaya variabel. Masuk, kita pindahkan ke sini. Sudah. Tinggal kita hitung 1,5 juta kurangi 200.000 ketemu 1,3 ya. Nah, tinggal kita bagi 5 juta, kita bagi 1,3, terus kita dapatkan angka 3,84. Nah, kalau ada koma kayak gini, ketika ini unit, walaupun misalnya 3,01, tetap bulatkan ke atas. Karena ini kan unit produksi ya, unit barang. Kan nggak mungkin kita potong barangnya terus kita cuil gitu, jadi hitungannya di situ. Nggak. Jadi nanti kita bulatkan ke atas, walaupun misalnya 3,1 di bawah 3,5 ya. Nah, itu tetap kita bulatkan jadi 4. Jadi dengan demikian Pak Ahmad itu akan balik modal ketika bisa menjual 4 unit mainan dalam 1 bulan dan mendapatkan laba jika lebih dari itu. Jadi supaya BEP dia harus menjual 4 unit per bulan. Tapi kalau mau untung lebih dari itu. Nah, kalau kurang dari 4 unit berarti dia rugi. Nah, kemudian di sini masih dengan kasus yang sama, kita coba cari BEP rupiahnya. Yang kita butuhkan adalah biaya tetap, kemudian kontribusi margin per unit, kemudian harga per unit. Nah, ini yang belum ada ya dari rumus sebelumnya. Nah, ternyata kontribusi margin per unit itu adalah harga jualnya kita kurangkan biaya variabel per unit, baru kita bagi harga per unit. Udah ada belum harganya atau datanya? Nah, harga jual sudah ada di bawah ini ya, 150.000 nih. Terus habis itu ada biaya variabel per unit. Variabel per unitnya ketemu di sini. Rp200.000. Terus kita bagi nanti harga per unitnya. Harga per unitnya tadi 150.000. Udah ada datanya semuanya, kita masukkan. Ya tetap 5 yuto. Terus kita bagi lagi dengan si kontribusi tadi. Kontribusi itu adalah harga jualnya 150.000. Ini kakean endok ini kayaknya. Ini harusnya 100 beneran ya? Saya cek dulu. Harga jualnya adalah 150.000. Kemudian oh, ini salah ya. Ini harusnya 1.500.000. Ini kebalik. Nah, ini yang benar adalah ini ya. Yang ini yang di soal yang salah. Nah, harga per unitnya adalah 1.500.000. Terus ini adalah biaya variabelnya 200.000. Berarti 1,5 kurangi 200.000 ketemu 1,3 ya. 1,3 kita bagi dengan harga per unitnya 1,5 juta. Berarti ketemu 0,9. Tinggal kita bagi. 5 yuto kita bagi 0,9. Ketemulah di sini BEP-nya adalah 5,6 juta. Jadi Pak Ahmad ketika dia mau jualan mainan BEP nggak untung nggak rugi, dia harus dapat duit sebanyak 5,6 juta dalam 1 bulan. Tapi kalau mau untung ya lebih dari itu, 5,6 650.000 gitu udah untung 50.000. Pokoknya batasannya 5.600.000. Kalau udah lebih dia untung, kalau kurang dia rugi. Oke, itu adalah untuk analisis BEP. Lanjut lagi, kita ke habis analisis BEP, kita masuk ke laporan laba ruginya. Nah, laba rugi ini biasanya juga disebut income statement atau profit and loss statement. Kenapa profit and loss statement? Karena di sini kita membahas tentang profitnya berapa, loss-nya berapa, atau ruginya berapa. Makanya juga bisa disebut sebagai income atau pendapatan. Dan ini laporannya adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan, terus ada beban perusahaan, sehingga menghasilkan suatu laba rugi bersih. Jadi target akhirnya itu adalah kita dapat laba atau ruginya berapa. Makanya namanya laba rugi. Ada juga yang sebut rugi laba. Kalau ini tergantung sih ya, bebas, sama aja sebenarnya.
Makanya biasanya saya lebih suka pakai income statement karena nggak mengarah ke profit ataukah ke loss. Nah, unsurnya di dalam laporan laba rugi ini adalah ada pendapatan atau revenue, terus ada beban atau expense, kemudian ada laba tadi atau profit, dan ruginya atau loss-nya. Itu yang bagian-bagian yang dibahas di laporan laba rugi. Oke, kita pindah tempat sih. Kita balik lagi ke Excel. Nah, di sini di sheet 2. Ini Excel-nya kelihatan kan ya? Tadi saya lupa ngecek. Aman kan Mbak, Mas? Excel-nya? Aman, Bu. Aman, oke ya. Nanti kalau saya ngomong nggak jelas sama slide-nya atau layarnya, berarti sedang bermasalah ya. Oke. Ini ada salah satu contoh income statement. Proforma income statement ini sama juga dari yang tadi, belum saya translate ke bahasa Indonesia. Jadi di income statement ini kita buat dalam beberapa tahun. Ini contohnya kita bikin selama 3 periode atau 3 tahun. Jadi 2009, 10 sampai 11. Nah, yang pertama kita tulis di proforma income statement ini adalah sales-nya atau penjualannya berapa. Ini kalau belum berjalan ya berarti kita perkiraan, pakai forecasting aja. Kira-kira berapa. Nah, kalau saya belum punya data gimana, Bu? Ya udah kita coba tengok kanan kiri, kita cek sama tetangga sebelah alias kompetitor. Mereka kira-kira sebulan bisa jual berapa sih? Nah, kalau ini kan setahun ya, berarti kita cek dulu kira-kira mereka setahun bisa jual berapa atau. Nah, itu kita bisa nyontek datanya mereka, kita pakai untuk laporan punya kita. Nah, ini kita masukkan perkiraan penjualan tahun pertama itu dia sekitar 455 juta. Terus lanjut tahun 2010 naik jadi 546 juta, naik lagi jadi 600 juta di tahun 2011. Di tahun 2011 punya duit 600 juta dari bukaan kafe, ini bisnis plan kafe ya. Itu udah untung banget ya. Sekarang aja 600 juta dalam setahun, ini setahun sih ya. Ya lumayan lah ya daripada zero. Nah, balik lagi ke kasusnya ini. Setelah kita punya data sales-nya, kita cari juga data COGS-nya atau direct cost of sales, biayanya. Biaya HPP-nya ya. Jadi nanti 455 ini kita kurangkan 575. Jadi didapatkan gross margin-nya. Gross margin ini dari sini ya selisih. 455 kita kurangkan 275. Oke, kita enter. Nah, ini kita dapatkan gross margin atau keuntungan laba kotor lah. Bahasa Indonesia ini adalah laba kotor. Nah, ini sebesar 179 juta. Karena tadi dari penjualan kita kurangkan biaya-biaya ini, kita dapat masih laba kotornya. Karena kita masih belum ngurangin yang lain. Nah, ini ada juga gross margin dalam persentase. Ada baiknya ketika kalian bikin laporan ini, kalian masukkan dalam persentase juga. Persentasenya dari mana? Dari sini. 179 kita bagi 455. Kita dapat persentasenya. Oke. Kemudian ini baru bagian sales-nya. Kita ke bawah lagi, di sini ada expense-nya atau dari biaya-biayanya. Nah, di sini ada contoh biaya-biayanya adalah sama kayak kemarin, kita ada depresiasi, karena dia punya bangunan, dia masukin depreciation building-nya. Ada depresiasi bangunan, terus ada depresiasinya si motor, habis itu ada biaya asuransinya, terus ada marketing expense, biaya marketing, terus ini bayar listrik sama Bayu. Habis itu operational expense itu juga dia masukkan kalau ada biaya-biaya yang masuk ke kegiatan operasional tapi bukan air ataupun listrik, itu masuk ke sini. Terus inventory atau bahan baku yang biasa kita gunakan tapi untuk cadangan. Itu 1 juta di sini. Terus salary expense, gajinya para pegawai kita masukkan. Terus ini juga ada payroll. Ini agak berbeda ya salary sama payroll. Tapi bisa kalian tetap jadikan satu aja nggak apa-apa daripada susah nanti gaji pegawai itu satu aja. Terus kalau misalnya ada pajaknya untuk gaji pegawai kalian tambahkan pajak untuk gaji.
Itu di sini 1,5 juta. Terus other expense, kalau ada expense lain yang pritilan tadi, nggak masuk ke sini, taruh sinilah. Nah, ini kita totalkan. Dari 8 juta ini, yang depresiasi paling atas, sampai other expense. Ini totalnya ternyata 68 juta. Ini ya. 68.750.000. Oke, ini adalah expense-nya. Terus setelah kita dapat expense, kita akan mencari profit before interest and tax. Jadi tadi kita dapatkan gross margin, kita kurangkan lagi dengan total expense di sini, ketemulah tadi 110 juta. Sorry, biar kelihatan. Saya kecilkan lagi ya. Masih nggak nyaut. Oke, udah nggak apa-apa. Nah, ini si interest, kebanyakan. Nah, profit before interest and tax ini kita dapatkan dari C6. C6 itu ini, gross margin. Kita kurangkan lagi dengan total expense atau total pembiayaan. Dari gross margin kita kurangkan total pembiayaan, ketemu 110 juta. Nah, dari sini baru kita kurangkan dengan interest atau bunga, karena tadi minjem bank, bunganya 5%. 5%-nya dari mana? 5% dari 110 jutanya tadi. Jadi 110 juta kita kalikan 5%, ketemu bunganya. Terus tax atau pajak. Pajaknya ini dari mana? Pajak 10%, ini dari 110 juta tadi. Dah, nanti si pajak sama si bunga itu kita jadikan pengurang untuk profit before interest and tax. Nah, ini 110 juta, kita kurangkan 5 juta sekian sama 11 juta sekian, kita dapat di sini net profit. Ini ya, C23 atau 110 juta, kita kurangi 5,5 juta ini dan 11 juta. Ketemu net profitnya 94 juta. 94 juta. Nah, profit marginnya juga bisa kita pakai persentasenya ya. Berarti nanti dari net profit ini atau 94 juta ini kita bagi dengan sales-nya atau 455. Oke. Baik, setelah ini income statement, itu kalian akan lebih baik lagi. Di dalam laporannya kalian sebutkan juga grafik. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin laporan kalian menarik dan informatif, jangan lupakan grafik. Dan grafik itu bukan berarti data yang sudah ada di sini. Misalnya ini data penjualan ya, ada sales tahun 2009, 10, 11, terus kalian bikin grafik. Enggak. Yang kalian bikin grafik adalah data profit bulanan. Kalau tadi kan tahunan. Coba kalian ambil misalnya tahun pertama atau malah tahun terakhir. Pilih yang mana. Terus nanti kalian track down lagi keuntungannya selama 1 tahun dibagi tiap bulan. Perkembangannya gimana? Nah, ini contohnya di profitnya, tapi nggak disebutkan tahun berapa nih. Nah, ini dari Januari, Februari, sampai akhir tahun. Jadi grafiknya ini menggambarkan keuntungannya tiap bulan. Kalau ini tadi laporan tahunannya, ini lebih spesifik tiap bulan. Oke, baik. Setelah laba rugi, kita balik lagi. Nanti kalau saya jelasin kecepatan, bisa dicek lagi ya. Oke, habis laba rugi, kita ke arus kas. Nah, arus kas ini adalah laporan arus kas. Ya, namanya arus kas ya. Berarti kita bahas tentang kasnya atau duitnya itu kemana sih. Terus ada juga cash flow. Bisa juga disebut cash flow. Ini adalah laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas yang masuk, jadi duit masuk, sama kas yang keluar atau duit keluar dari perusahaan. Jadi ini bukan dana seperti yang tadi, kalau laporan laba rugi kan tadi ada depresiasi, terus ada dana-dana yang belum tentu keluar. Nah, kalau laporan arus kas ini adalah uang kas yang pasti keluar. Jadi bentuk uang itu yang keluar. Kalau misalnya kalian punya
tabungan tapi nggak keluar masuk, ya udah itu nggak bisa masuk di dalam arus kas. Nah, tujuan dan fungsinya yang paling utama dari laporan arus kas ada pada informasi yang diberikan, yakni penerimaan dan pengeluaran dana kas pada satu periode. Dari informasi tersebut, perusahaan bisa menentukan strategi keuangannya, seperti mengevaluasi aktiva bersih, likuiditas, dan lainnya. Oke, nah laporan arus kas ini contohnya seperti ini ya. Di sini ada arus kas manajemen keuangan network, nama perusahaannya itu. Terus untuk bulan yang berakhir pada 31 Januari 2019, ini kayaknya cuma 1 bulan. Nah, di arus kas ini ada beberapa komponen. Ada komponen yang paling atas itu adalah arus kas dari aktivitas operasi atau kegiatan operasional. Ya, kegiatan operasional ini adalah kas yang diterima dari pelanggan. Atas sendiri itu adalah kas yang diterima dari pelanggan. Jadi kalau kalian dodolan, kalian punya usaha, terus dapat duit, nah ini masuk ke sini. Ini duitnya sebesar 7,5 juta. Kemudian dikurangi pembayaran kas untuk beban dan pembayaran untuk kreditor. Kalau kalian punya utang atau utang dagang, jadi kalau misalnya kalian beli bahan baku, terus urung bayar, misalnya bayar akhir bulan, nah itu kalian masukkan sini. Ini sebesar 4,6 juta. Nah, terus yang paling bawah adalah arus kas bersih dari kegiatan operasional. Setelah duitnya dari pelanggan tadi kita kurangkan semua pembiayaan, kita dapat 2,9 juta. Tapi ini ingat dari aktivitas operasional aja. Nah, lanjut lagi yang di bawah, Nah, di sini ada arus kas dari kegiatan investasi. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu melakukan investasi, kita masukkan. Ternyata dia melakukan investasi di tanah, pembayaran kas untuk pembayaran tanah. Makanya di sini kita pakai kurung, tandanya dikurangi. Dia harus bayar sebesar 20 juta rupiah. Kemudian di sini ada lagi arus kas dari kegiatan pendanaan. Nah, yang atas ini adalah kas yang diterima dari investasi pemilik. Kalau misalnya ada pemilik atau pemilik baru, terus dia mau berinvestasi, ngasih dana segar lagi, nah kita masukkan ke sini. Ternyata ada dana segar sebesar 25 juta. Nah, kita kurangi prive sebesar 2 juta. Nah, di sini kita dapatkan 23 juta untuk arus kas bersih dari pendanaan. Kemudian kita totalkan 2,9, 20 juta sama 23. Ini yang negatif ya. Jadi arus kas bersihnya adalah sebesar 5,9 juta. Karena tadi 23 kita kurangi 20, masih 3 juta. 3 juta kita tambahkan 2,9. Ketemu 5,9 juta. Ini adalah arus kas bersih. Jadi pada akhir 31 Januari, kalian punya duit kas berupa kas yang bisa liquid itu apa ya? Gampang dicairkan, bisa kalian gunakan untuk belanja, yaitu sebesar 5,9 juta. Itu ya. Oke, nanti kita coba cek dulu ke arus kas. Arus kas ada nggak ya tadi? Oh, ada. Oke. Sebentar, saya share lagi. Nah, ini untuk arus kas atau cash flow-nya. Masih kasus yang sama. Ini kita buat 3 tahun, jadi masing-masing laporan keuangan tadi kita buat beberapa tahun. Umumnya sih ganjil, jadi 3 atau 5 atau 7 kalau misalnya kuat bikin laporan keuangannya. Tapi biasanya yang paling simpel ya bikin aja 3. Jangan 1 atau 2 tahun ya, itu nggak bisa melihat perkembangan. Sebenarnya paling bagus itu 5. Tapi kadang ada juga yang keberatan karena kesulitan, bikin yang 3, minimal 3 aja deh. Nah, ini di arus kasnya, cash flow-nya di sini di tahun pertama, karena dia baru buka, dia nggak punya cash from operation. Dia belum dapat cash dari kegiatan operasional. Nah, ini judulnya adalah cash receive. Ada berapa banyak kas yang kita dapatkan. Nah, kas yang pertama adalah kas dari kegiatan operasional atau dari penjualan. Tahun pertama, karena baru buka, belum dapat, makanya strip. Habis itu, kita dapat dari from sales, dari penjualannya adalah 179.500.000.
Jadi ini kita dapat dari penjualannya 179, kita jumlahkan di sini subtotal cash from operation. Jadi ada sales sama operation ya. Nah, di sini ada 179 karena cuma ada dari sales. Kemudian additional cash receive. Jadi kalau ada tambahan kas yang kita dapatkan, ini misalnya dari pinjaman atau investasi. Ini pinjamannya 10 juta, investasinya adalah 125 juta. Nah, ini kita totalkan dulu. Nah, ini totalnya adalah dari yang investment receive dan cash from operation. Ini adalah subtotal cash yang kita miliki sebanyak 304 juta. Kemudian kita akan menganalisis expenditure-nya atau pengeluaran-pengeluarannya. Nah, pengeluaran-pengeluarannya ini dari kegiatan operasionalnya adalah 67 juta. Kemudian di bawahnya adalah additional cash spend. Ada tambahan uang kas yang dihabiskan nggak selain dari kegiatan operasional. Contohnya apa? Misalnya bayar pajak. Bayar pajak berarti di sini. Terus principal repayment for misalnya selain tax ada juga principal repayment of current borrowing, terus ada long term liabilities, kita membayar utang jangka panjang, utang jangka pendek, terus beli barang-barang atau aset-aset, misalnya beli tanah, nyicil, habis itu kita nyicil beli mesin, terus ada pembayaran dividen, kalau misalnya memang harus bayar dividen. Nah, itu kita masukkan ke sini. Pokoknya semuanya selain bayar kegiatan operasional, kita masukin ke sini. Nah, kemudian kita totalkan dulu dari semua additional cash spend, pengeluaran cash yang pritilan tadi. Di sini, kemudian kita totalkan semua pengeluaran uang kasnya. Semua pengeluaran itu dari subtotal dari pengeluaran di kegiatan operasional ditambah dengan tambahan peritilannya tadi, kita masukkan sebesar 246 juta. Kemudian net cash flow-nya kita dapatkan dari 304 tadi, cash yang kita terima, kita kurangkan cash yang kita keluarkan. Jadi kita pegang uang kas sebesar 58.281. Jadi ini adalah net cash flow-nya. Uang kas yang beneran kita pegang selama tahun 2009 tadi adalah sebanyak ini. Nah, kalau cash balance ini tadi kalau tidak salah kita tambahkan yang 10 juta tadi, yang net current borrowing. Tapi biasanya nggak usah dimasukkan, nggak apa-apa. Paling mentok biasanya net cash flow-nya. Oke, itu untuk cash flow. Balik lagi. Setelah tadi laba rugi ya. Nah, setelah laporan arus kas tadi, kita ke neraca. Ini neraca yang paling agak jelimet ya, karena komponennya lebih banyak lagi. Nah, neraca keuangan itu adalah salah satu dari 5 komponen laporan keuangan yang berfungsi menunjukkan posisi aset, modal, sama kewajiban. Aset itu adalah kekayaan yang kita miliki. Simpelnya aset itu hartanya kita. Ada mesin, misalnya kalau kita punya toko, kita masukkan, bahan baku itu juga aset kita, terus karyawan itu juga aset kita. Dalam artian mereka bekerja itu adalah aset kita yang membuat perusahaan bisa berjalan. Kemudian kalau modal itu adalah nanti komponen siapa saja sih yang ngasih modal, bisa pemilik, bisa juga investor dari luar. Terus kewajiban perusahaan, utang-utang. Misalnya kita selain dari modal pendanaannya, kita juga utang ke bank atau utang ke orang lain misalnya. Nah, itu kewajiban perusahaan. Nah, di dalam sebuah neraca, nominal aset perusahaan wajib sama kalkulasinya dengan akumulasi modal dan kewajiban. Jadi rumusnya adalah total aset ini sama dengan modal dan kewajiban. Modal plus kewajiban. Jadi ini harus sama antara kedua hal ini. Kedua komponen ini. Jadi makanya neraca biasanya kita suka ngomongnya balance atau enggak. Udah balance, kalau udah balance berarti aman. Tapi kalau belum balance antara aset dan juga modal plus kewajiban, berarti harus diulangi lagi. Nah, neraca perusahaannya dikatakan sehat apabila jumlah modalnya itu lebih besar dari kewajiban. Jika sebaliknya itu artinya keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat karena sebagian besar aset perusahaan dibiayai oleh
hutang. Jadi besok kalau kalian mau mengajukan dana ke bank, diusahakan modal kalian itu jauh lebih besar dari kewajiban yang ada. Kewajiban itu adalah utang. Tapi kalau misalnya kalian nggak ada utang, itu malah lebih bagus. Jadi nanti kalian sebutkan bahwa di dalam perusahaan ini kalian baru cuma punya sumber pendanaan dari modal aja. Nggak ada kewajiban yang lain. Nah, itu biasanya bank akan ngecek lagi kegiatan operasionalnya lancar atau enggak, penjualannya seperti apa. Tapi kalau misalnya dari awal kalian sudah punya banyak utang, terus kalian mau ngajuin utang lagi ke bank, itu biasanya udah ditolak. Jadi harus dicek benar-benar laporan keuangannya sebelum mengajukan ke bank. Nah, komponen di dalam neraca ada aktiva, liabilitas, ini liabilitas ya, dan ekuitas. Nah, nanti di sini ada komponennya, bisa dicek lagi ya, dibaca-baca lagi nanti. Intinya aktiva itu adalah aset-aset yang kita miliki. Nanti ada aktiva lancar sama aktiva tidak lancar. Terus liabilitas ini adalah kewajiban atau tadi ya utangnya lah, simpannya hutangnya. Nanti dibagi juga hutang lancar sama hutang tidak lancar. Terus ekuitas itu adalah modal yang kita dapatkan dari si pemilik atau dari investor. Oke. Kemudian besok kalau kalian mau bikin neraca, ada 2 model neraca. Bisa pakai model Staffel. Staffel ini terusan, jadi dari aset, terus ke ekuitas, terus kewajiban. Jadi langsung cuma satu jalur aja ya. Dari aset ini, kemudian bawahnya langsung kewajiban dan ekuitas. Ada juga yang model kedua. Model kedua adalah model skontro. Skontro itu kanan sama kiri. Ini biasanya yang umumnya dipakai sama perusahaan-perusahaan atau kalau teman-teman di SMK akuntansi atau yang dulu kuliahnya adalah ekonomi, ada ekonominya, biasanya kita bikin laporan keuangan kayak gini, antara aset, habis itu yang sini kewajiban, aktiva, pasiva. Jadi kita lebih gampang ngeceknya nih. Nanti di sini berapa jumlahnya, ini berapa. Jadi nanti di sini adalah asetnya, ini adalah kewajiban dan ekuitas. Nah, di bawah sendiri ada jumlah aset. Asetnya di sini harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Ini harus sama. Itu ya. Itu untuk neracanya. Bisa pakai ini, bisa pakai yang skontro. Oke. Kemudian ini kita masuk ke analisis rasio keuangan. Mbak DJ, masih cukup waktunya, Mbak? Masih, Bu. Masih cukup. Masih. Oke, baik. Saya lanjutin lagi ya. Nah, selain tadi laporan keuangan, biasanya umumnya yang muncul di dalam bisnis plan atau pengajuan pendanaan itu adalah analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan ada banyak banget, tapi tidak harus semuanya muncul, tidak harus dimasukkan semua. Tapi ini saya coba tampilkan yang kemungkinan bisa kalian gunakan. Nah, di sini sebenarnya ada 5 jenis rasio keuangan yang biasanya digunakan oleh perusahaan atau bisnis. Yang pertama adalah rasio likuiditas. Likuiditas kayak kemarin yang kita sebut-sebut ya, liquid dari kata liquid atau cair, itu menunjukkan seberapa cair sih duit kalian, ada seberapa banyak uang kas yang perusahaan miliki. Kenapa cair? Karena kalau uang kas itu bisa kita gunakan untuk macam-macam. Dia lebih fleksibel. Kalau misalnya kita butuh beli bahan baku, bisa beli bahan baku. Kalau kita ada utang, kita bisa menuhi dengan uang kas kita. Kalau kita mau bayar gaji, bisa juga dengan itu. Makanya kita melihatnya dari likuiditas. Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kata kuncinya sih jangka pendek tadi ya. Kayak utang-utang, bayar gaji, bahan baku, itu semuanya jangka pendek. Terus rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu untuk mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya dengan efisien. Nanti ada contohnya lagi, lebih detailnya lagi. Terus ada rasio utang atau leverage, itu adalah rasio mengukur kemampuan perusahaan memenuhi total kewajibannya. Nah, ini biasanya yang dilihat dari bank-bank. Lihat perusahaannya ini tuh mampu nggak sih dia ngelunasin utang, dilihat dari rasionya ini. Terus rasio keuntungan atau profitabilitas. Nah, ini rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan profit. Jadi belum jadi profit, tapi perkiraannya lah profitnya berapa perusahaan tersebut, kita pakai rasio ini. Terus ada rasio pasar. Rasio pasar itu rasio yang mengukur prestasi pasar relatif terhadap nilai buku, pendapatan, atau dividen. Ini biasanya kalau yang paling akhir ini dipakai untuk korporasi ya.
Jadi big corporation untuk perusahaan-perusahaan besar karena nanti udah ada kaitannya sama dividen, habis itu nilai buku. Kalau nilai buku berarti dia udah menerbitkan saham. Nah, kalau untuk UMKM mungkin belum pakai ini. Tapi siapa tahu ya, karena ada wacana katanya UMKM mau diajak untuk IPO di pasar modal. Nah, kalau misalnya nanti dimudahkan, peraturannya dimudahkan untuk UMKM, dia bisa mendapatkan pendanaan nggak cuma dari bank, dia bisa dapat pendanaan dari pasar modal. Kalau pasar modal itu sekali dia IPO, terus dia udah dapat dana, udah dapat duit, habis itu nggak usah dibalikin. Nanti mengembalikannya berupa kinerja perusahaan. Jadi enaknya IPO tuh seperti itu. Ya paling nanti kita sharing kepemilikan sama yang beli saham kita. Nanti kita bisa dapat dana dari pasar modal, terus nanti kita bisa diskusi sama pemilik saham yang baru tersebut. Simpelnya sih kalau IPO nambah pemilik perusahaan. Tapi kalau misalnya ada kesempatan buat UMKM, terus nanti UMKM-nya bisa berkembang, itu cukup bagus ya buat perekonomian Indonesia yang sebagian besar masih ditopang sama UMKM. Kemudian kita coba tengok rasio-rasionya. Kalau likuiditas kita ada rasio lancar. Rasio lancar itu adalah aktiva lancar kita bagi dengan utang lancar. Itu nanti berarti kita harus punya neraca. Berarti kita harus punya data neraca yang tadi yang kita sudah buat untuk menghitung rasio-rasio ini. Makanya rasio di bagian akhir. Sorry ya, agak keselak-selak dikit nih. Nah, untuk rasio quick atau quick rasio, rasio cepat ya, itu kita dapat dari aktiva lancar sama dengan yang di atas, tapi kita kurangkan dengan persediaan. Jumlah persediaannya baru kita bagi dengan hutang lancar. Tujuannya adalah melihat likuiditas, yaitu kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek, semakin tinggi angkanya akan semakin baik. Jadi likuiditasnya, rasionya kalau misalnya dari 35 terus naik jadi 36, naik jadi 37 pada tahun-tahun selanjutnya, itu berarti perusahaannya sehat. Terus ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu aktivitasnya perusahaannya ya, bukan aktivitas kalian. Jadi aktivitasnya perusahaan itu apa? Aktivitas perusahaan ya kegiatan jual beli, terus utang, habis itu bayar pajak, bayar gaji atau pertukaran, bukan pertukaran ya, rekrutmen pegawai, bukan pertukaran pegawai. Nah itu yang jadi perhitungan kegiatan aktivitas di dalam perusahaan. Nah, misalnya yang pertama adalah rata-rata umur piutang. Piutang itu adalah kita memberikan hutang ke orang lain. Biasanya hutang dagang sih. Nah, ini kita dapatkan dari total piutang, kita bagi dengan penjualan dibagi 365. 365 itu dari mana? 365 itu dari jumlah hari dalam satu tahun. Kita asumsikan 365. Jadi nanti penjualannya berapa, salesnya berapa, kita bagi 365, terus piutangnya kita bagi dengan total ini. Kemudian ada perputaran persediaan. Perputaran persediaan itu adalah harga pokok penjualan atau HPP, kita bagi dengan persediaan. Terus ada perputaran aktiva tetap, itu dari penjualan, kita bagi total aktiva tetap. Terus perputaran aktiva tetap nanti dapat juga dari penjualan, kita bagi dengan total aktiva. Nah, tujuannya adalah untuk melihat kemampuan perusahaan menggunakan asetnya dengan efektif. Semakin tinggi angka perputarannya, semakin efektif aset digunakan. Semakin tinggi rata-rata umur piutangnya, semakin tidak baik, tidak efektif menggunakan aset. Jadi kalau makin panjang, itu malah justru kurang bagus yang umurnya ini. Oke, kemudian rasio solvabilitas. Nah, rasio solvabilitas ini ada total utang terhadap total aset atau aktiva di sini. Kita dapatkan dari total utang, kita bagi total aset yang kita miliki. Aktiva ataupun aset itu sama ya. Jadi nanti berapa banyak hutang kita bandingkan dengan aset yang kita miliki. Jadi gampangannya kita melihat kemampuannya perusahaan untuk memenuhi hutang-hutang tadi. Kalau kita punya, bukan kita, perusahaan punya aset yang lebih besar, lebih banyak dari hutang, itu artinya aman. Tapi kalau utangnya lebih gede, itu namanya lebih besar pasak daripada tiang. Pada akhirnya nanti kemungkinan bangkrutnya lebih besar. Tapi ada juga sih yang beberapa tipe-tipe nekat ya, tipe-tipe utang banyak, karena dia yakin bisnisnya ini bakalan lancar nih, yaudah pokoknya pinjem dana banyak-banyak, habis itu dia investasikan untuk bisnisnya,
dalam waktu singkat dia bisa kembaliin. Itu bisa sih, tapi itu butuh orang yang punya pengalaman cukup banyak dan punya jaringan yang cukup kuat. Tapi kalau masih pemula, masih awal-awal bisnis, lebih baik hindari hal-hal seperti itu. Kemudian ada times interest earn atau TIE. Ini adalah laba sebelum pajak dan bunga. Ini kita pakai laporan laba rugi tadi ya. Baru kita pakai untuk menghitung rasio TIE. Terus kita bagi dengan bunga. Terus ada fixed charge coverage atau FCC. Itu nanti kita dapat dari EBIT. EBIT itu earning before interest tax atau pendapatan sebelum bunga, before-nya ini interest sama tax-nya tadi. Sebelum kita kurangkan interest sama tax, kita masukkan sini. Kemudian ada biaya sewa. Kalau misalnya kita memang ada penyewaannya. Kita nyewa ruangan, kita nyewa gedung, kita nyewa tanah, kita masukkan. Kemudian kita bagi dengan bunga plus sewa. Nah, kalau nggak ada gimana, Bu? Ya udah, berarti kita nggak bisa pakai rasio ini. Simpelnya gitu ya. Nah, rasio solvabilitas itu adalah melihat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban totalnya. Semakin tinggi angka rasio total utang terhadap total aktiva, makanya dia akan semakin beresiko atau tidak baik. Semakin tinggi angka TIE-nya atau FCC, semakin kecil resikonya. Jadi yang ini makin tinggi makin bagus, makin tinggi makin jelek. Kalau yang ini makin tinggi makin bagus. Jadi kebalikan ya, walaupun dia ada di dalam satu rasio. Terus ada rasio profitabilitas. Ini yang paling sering muncul dan biasanya business plan juga ada, dengan join pendanaan ke bank juga harus muncul. Adalah profit margin atau rasio keuntungan. Kita bisa dapat dari laba bersih. Ingat ya, ini adalah laba bersih. Kita bagi dengan penjualannya atau sales-nya. Terus return on asset. Nah, ini juga sama dengan yang atas, cuma pembaginya kita ganti aja. Kalau profit margin itu dibagi dengan kita bagi dengan penjualan. Kalau return on asset itu kita bagi dengan aset atau total aset, namanya aja return on asset ya, ROA, berarti kita pembaginya pakai aset. Terus sama juga yang bawah, namanya return on equity, pembaginya adalah equity atau modal. Ini bisa modal saham atau modal kepemilikan, nggak harus modal saham ya ini nanti. Laba bersih kita bagi dengan total modal yang dimiliki oleh perusahaan atau bisnis tadi. Nah, tujuannya rasio profitabilitas adalah untuk melihat kemampuan perusahaan menghasilkan profitabilitas. Semakin tinggi angka profit margin, ROA ataupun ROE itu akan semakin bagus. Karena kalau makin tinggi rasionya berarti nilainya laba bersihnya kan makin tinggi itu. Berarti perusahaan ini sehat karena dia menghasilkan terus penjualannya aman, profitnya juga aman. Oke, kemudian rasio pasar. Ini tadi yang saya sebutkan mungkin buat perusahaan-perusahaan gede ya, yang sudah IPO. Ini nanti ada harga per lembar saham, terus dividen yield, terus rasio pembayaran dividen. Ini nanti buat tambahan informasi aja. Nah, tujuannya rasio pasar itu melihat seberapa jauh tujuan kemakmuran perdagangan saham tercapai secara umum. Semakin tinggi angka pernya, dividen yield-nya, dan rasio pembayaran dividen itu akan semakin bagus. Kalau ini semuanya satu arah. Semakin tinggi, semakin bagus. Oke, terus kita masuk ke strategi pricing. Mbak DJ, gimana Mbak waktunya? Aman? Masih ada 5 menit, Bu. 5 menit, oke. Iya. Saya tak ngebut ya. Iya, Bu. Tahan ya yang ngantuk-ngantuk. Oke, buat simpelnya yang strategi harga atau pricing strategi, mungkin nanti bisa cek lebih banyak lagi, tapi umumnya adalah di sini yang saya mau jelaskan adalah misalnya yang pertama HLP, High Low Pricing. High Low Pricing itu frequently atau mungkin weekly discount the initial price for merchandise through sales promotion. Jadi ketika awal pertama dia keluar, kita pakai diskon dulu supaya menarik konsumen. Nah, kalau udah banyak yang beli produk kita, produk yang baru pertama kali keluar, itu bisa kita hilangkanlah diskonnya. Namun beberapa konsumen sudah mempelajari strategi ini sehingga menunggu saat diskon untuk melakukan pembelian. Jadi hati-hati ya. Bisa jadi mereka ya cari momen dulu nih. Kalau misalnya udah
udah kita ngasih momennya diskon itu sudah teratur, biasanya mereka akan mengamati. Kayak ini mau lebaran ya, mau lebaran itu malah biasanya harganya naik-naik dulu tuh, walaupun tulisannya diskon-diskon semua. Tapi nanti, ini saya ngamatin sih, biasanya habis lebaran, seminggu atau paling nggak sebulanan lah habis lebaran, itu barang-barang yang baju-baju lebaran kemarin itu akan didiskon. Sama juga ketika tahun baru. Akhir tahun itu selalu bilang banyak diskon. Tapi sebenarnya akhir tahun itu harganya naik. Terus nanti di tahun ke depan, tahun selanjutnya itu barang-barang yang akhir tahun kemarin itu akan didiskon lebih besar lagi. Kenapa? Karena asumsinya orang mau beli baju saat Lebaran dan orang mau belanja saat tahun baru, dipakai saat tahun baru. Ketika kita beli barangnya setelah momen tersebut, biasanya barang-barang tersebut udah tidak dihitung sebagai barang baru lagi atau sudah nggak tren lah biasanya. Nah, makanya mereka akan menurunkan harganya lagi. Ya, itu strategi dari penjualnya adalah untuk menghabiskan stok ya. Apalagi kalau barang-barang fashion, itu perputarannya cepat banget, trennya cepat banget, makanya harus habis entah bagaimana caranya. Salah satunya adalah tadi momen-momen diskon. Kemudian EDLP atau Everyday Low Pricing. Ini sering muncul di supermarket ya, ada tagline-nya, Everyday Low Pricing. The strategy emphasizes the continuity of retail price at level somewhere between the regular non-sale price and the deep discount sale price of high and low retailer. Ini biasanya dipakai buat retail ya, umumnya strategi untuk retail. Termnya everyday low pricing itu kadang-kadang misleading karena kadang dia tidak low pricing. Jadi sebenarnya dia low di tempatnya dia, tapi kalau kita bandingkan ke tempat lain, dia juga sebenarnya masih terhitung mahal. Jadi ini agak hati-hati untuk produsen yang menggunakan strategi harga ini. Oke, ini ada keunggulan dari strateginya HL tadi, high low pricing dan EDLP. Kalau HL pricing keuntungannya, keunggulannya adalah increase profit, kemudian create excitement, ada sales merchandise karena dari momen tersebut kita bisa jual beberapa merchandise. Kalau EDLP adalah assure customer of low price, kemudian reduce advertising and operating expense karena udah momennya sudah jelas ya, kapan kita kasih diskon, biasanya konsumen langsung datang tanpa ada iklan. Kemudian reduce stock out and improve inventory management. Jadi intinya ngabisin stok lah, kayak baju-baju terus bahan makanan. Nah, pakaian dan juga bahan makanan itu punya masa kadaluarsa yang lebih cepat ya. Kalau pakaian kadaluarsanya bukan dari bahan pakaiannya tapi dari trennya. Jadi ketika trennya sudah berpindah, ya udah nggak bakalan payu lagi, nggak ada yang mau beli bajunya. Makanya pakaian sama baju-baju itu lebih sering pakai strategi diskon. Oke, terus nanti faktor yang perlu diperhatikan adalah tentang sensitivitas harga, biaya produksinya itu juga jangan sampai kita ngasih diskon terlalu rendah banget. Terus kompetisi, jangan lupa lihat kompetitor kita pasang harga berapa. Terus pricing service itu tadi kita pasang harga misalnya untuk orang-orang atau pelanggan yang sudah loyal, nah itu kasih diskon tertentu. Atau biasanya by member ya, kalau member punya poin sekian, kalian dapat diskon sekian. Kemudian teknik pricing-nya yang lain adalah variable pricing and price discrimination, namanya diskriminasi. Tapi ini khusus untuk harga, itu praktek penetapan harga yang berbeda untuk produk yang sama di segmen yang berbeda. Misalnya ini bisa untuk kelas yang berbeda seperti usia atau waktu yang berbeda. Misalnya kalau di minimarket, di minimarket itu di tempat bagian makanan-makanan yang sudah jadi ya, itu kalau pagi harganya masih normal, tapi ketika sore mau tutup itu harganya akan didiskon. Jadi waktu berbeda, walaupun dalam satu hari itu ada diskonnya. Out pricing itu adalah menggunakan harga-harga yang aneh. Misalnya ini ya Milo. Tadi dia menulisnya bukan 30.000, ini harusnya rupiah ya, bukan 30.000 rupiah, tapi dia tuliskan 299.900. Asumsinya yang ada di benaknya konsumen adalah ini adalah 20.000, Milonya itu sekitar 20.000. Padahal sebenarnya dia bayarnya ya podo
30.000. Karena susuk Rp200 aja biasanya untuk donasi kan ya. Nah, itu nggak balik lagi. Nah, kalau ini ya susuk 100 biasanya nggak balik juga ya. Kemudian ada freemium. Freemium ini free dan premium. Biasanya untuk produk-produk digital. Atau kalau kalian punya bisnis plan aplikasi, ini bisa dijadikan salah satu strategi. Kalian punya fasilitas gratis, tapi juga ada fasilitas premium. Kemudian ada premium price. Kalau tadi kan freemium, ini premium. Premium price ini adalah praktek menjaga harga produk atau jasa secara artifisial tinggi untuk mendorong persepsi yang menguntungkan di antara pembeli. Gampangannya adalah ketika kita pasang harga tinggi atau harga yang premium dengan alasan bahwa produk kita ini memang sebenarnya premium, menggunakan bahan yang premium, alat-alatnya juga premium, terus pelayanannya juga premium, makanya harganya juga premium. Nah, kalau kita bisa mengedukasi konsumen dengan cara seperti itu, kita bisa pakai harga mahal aja. Terus ada psychological pricing. Ini hampir sama kayak yang outpricing tadi ya. Penetapan harga dirancang untuk memberikan dampak psikologis yang positif. Misalnya seringkali ada keuntungan menjual produk seharga 39.500 atau 39.900 daripada kita pasang 40.000. Atau harga-harga yang nanggung, misalnya 2.500. 2.500 tuh orang akan beli, daripada aku bayarnya 2.500 susuk Rp100, mending aku sekarang beli dua. Dua langsung 5.000. Sesimpel itu pemikiran orang. Jadi nggak mau susuk atau nggak mau pegang receh lah, itu sudah bisa jadi alasan orang membeli lebih. Nah, itu penentuan harganya ya. Terus ada loss leader. Loss leader itu merupakan produk yang dijual dengan harga rendah, yaitu dengan biaya atau di bawah biaya bahkan, untuk merangsang penjualan lain yang menguntungkan. Ini akan membantu perusahaan untuk memperluas pemangsa pasarnya secara keseluruhan. Ini misalnya di supermarket ya. Ada supermarket itu dia jual sayuran dengan harga yang lebih murah lah dibandingkan supermarket yang lain. Jangan dibandingkan sama pasar. Nih, pasar ya jelas lebih larang. Tapi misalnya ada supermarket A sama supermarket B. Supermarket A ini jualan sayuran tuh lebih murah daripada supermarket B. Tapi di bagian sabun, di bagian apa meneh yo, selain sabun tuh ya bahan pokok lah, yang bahan-bahan yang bukan bahan segar itu harganya jauh lebih mahal daripada supermarket B. Jadi dia pasang harga paling rendah di produk tertentu, tapi di produk yang lain dia pasang harga lebih tinggi. Jadi hati-hati kalau kalian misalnya belanja ke supermarket nih, strateginya cek dia itu menspesialisasikan jualan harga murah di produk apa. Saya biasanya kayak gitu. Kalau di toko, misalnya di toko A saya belanja ini, di toko B yang murah belanja ini, di toko C belanja yang ini. Ini buat anak-anak kos ya, harus tahu mana yang paling murah di antara semua minimarket atau supermarket. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini yang saya sampaikan materinya. Silahkan saya kembalikan ke Mbak DJ. Baik, teman-teman, bagi yang ingin bertanya, silakan untuk bisa langsung raise hand atau menuliskan di kolom komentar, kolom chat. Kolom komentar berarti kita pasang foto di Instagram nih, Mbak. Kolom chat maksudnya, Bu. Oke. Nanti rekamannya di-share ke teman-teman kan ya, Mbak ini? Iya, Bu. Oke. Ya, nanti kalau misalnya sekalian Excel-nya begitu ya, Bu. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh PPT-nya atau Excel-nya buat panduan bikin laporan keuangan, bisa lah ya, nanti bisa pakai itu. Cuma tadi versi bahasa Inggris ya, nanti tinggal ditranslate bahasa Indonesia aja nggak apa-apa kok. Iya. Ya, dari teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kayaknya udah ngantuk semua nih, Mbak. Kalau saya pengen tanya, Bu. Kalau untuk rasio-rasio itu tuh sebenarnya ada angka idealnya nggak sih, Bu? Maksudnya minimal berapa di setiap rasio-rasio itu tuh? Ada sih, Mbak, sebenarnya. Jadi, tadi saya belum share yang PDF ya. Nanti. Sama tadi di PPT sudah saya, ada ya beberapa yang sudah saya sebutkan. Kalau rasio ini itu lebih baik di atas sekian, di atas 50%, bukan di atas 50%. Semakin naik, semakin bagus. Karena rasio itu nanti kita ambil tidak hanya 1 tahun, tapi ada beberapa tahun. Jadi nanti pembacanya bisa melihat membandingkan antara
tahun misalnya 2010, 2011, 2012 itu naik atau turun. Jadi nanti mereka melihatnya proporsi kenaikannya, bukan jumlahnya sih, Mbak. Jadi misalnya tahun pertama itu cuma 10%, tahun kedua dia naik jadi 11%, tahun ketiga dia naik jadi 15%, kan konsisten naik. Berarti misalnya rasionya itu rasio profit tadi ya, nah itu dia tiap tahun menghasilkan keuntungan. Jadi nggak harus jumlahnya berapa sih Mbak, tapi lebih baik kenaikan atau penurunan. Gitu, baik Bu. Terima kasih atas jawabannya. Dari teman-teman ada yang dibingungin nggak dari yang disampaikan sama Bu Nindya tadi? Ini berguna banget ya buat yang sering ikutan bisnis plan. Ini saya ngambilnya sih dari bisnis plan sih ya. Jadi yang di Excel tadi mungkin bisa dipakai buat teman-teman yang mau bikin laporan-laporan. Cuma yang neraca tadi nggak saya masukkan. Saya nggak nyandak nih tadi mau bikinnya. Oh, sama saya mau share sedikit, bisa Mbak? Bisa Bu. Oke. Ini tadi ada yang kelupaan saya. Nah ini. Nah, ini tadi yang rasio-rasio tadi. Selain rasio keuangan tadi yang sudah saya sebutkan di PDF, PPT, dan di PDF ini juga ada beberapa rasio. Selain perhitungan tadi, kita bisa pakai rasionya persentase saja. Sesimpel ini aja, tadi dari total aset, dari yang ada di neraca, kita masukkan dalam persentase. Jadi tahun 2009, tahun 2010, tahun 2011. Terus di sini ada current asetnya, ada berapa. Totalnya dari total aset. Jadi current aset atau aset lancar itu jumlahnya 33% dari total aset yang dimiliki tahun 2009. Jadi tidak harus tadi ya berupa rasio keuangan, profitabilitas, tapi rasio pembanding tiap tahun ini juga bisa kalian masukkan. Kalau misalnya kalian bikin bisnis plan, terus kok kayaknya tuh masih kurang advance ya, masih kurang kayaknya kurang niat nih, grafik-grafiknya sama tabelnya kurang. Nah ini bisa dimasukin nih rasio analisis. Cuma tinggal masukkan data dari neraca tadi, kita buat dalam bentuk persentase kayak gini nih. Jadi current aset atau aset lancar itu 33% dari total aset. Terus nanti misalnya buildingnya bayar bangunan nih, bayar bangunan itu totalnya adalah sebesar 12% dari total aset. Terus utang, misalnya liabilities, di sini juga dimasukkan. Itu bisa digunakan sebagai rasio. Karena yang bisa kalau misalnya lomba ya juri ataupun nanti ke bank itu yang melihat laporannya atau rasionya itu melihatnya dari kenaikan ataukah penurunan, bukan spesifik jumlahnya ya berapa persen, tapi apakah dia mengalami kenaikan atau penurunan. Misalnya lagi ini current asset di tahun 2009 itu dia 33%. Terus tahun 2010 itu dia naik jadi 44%, lumayan nih naiknya 11%. Tahun 2011 dia naik lagi, bukan 55%, tapi 56%, lebih tinggi dari kenaikan dari tahun 2009 ke 2010. Jadi strateginya itu ya, karena ini masih forecasting nih. Forecasting kan sakarpe dewe lah, bagaimana kita mau bikin strategi kenaikannya. Nah, strateginya adalah, ini sudah dicoret-coret ya, oh nggak iso nih. Strateginya adalah di tahun 2009-2010 ini kenaikannya 11%-an lah ya. Nah, dari 2010 ke 2011 kalau bisa jangan 11%, tapi lebih dari 11%. Jadinya di sini naik 56%. Jadi kelihatan bahwa ternyata progresnya perusahaan ini positif, akan meningkat terus, bukannya turun. Bisa sih nanti kalau panjang ya. Di sini nanti ada tahun 2012, itu berarti nanti akan ada penurunan setahun dikit. Habis itu ke tahun 2012 itu naik lagi. Bisa kalau misalnya kalian bikin proyeksi mungkin ada mungkin ada tahun di mana ada kebosanan sama customer makanya enggak terjadi penurunan terus nanti naik lagi. Itu lebih realistis daripada kalian bikin grafik yang naik terus. Itu buat juri
ataupun buat nanti yang melihat laporan keuangannya, ini kelihatan nih digawe-gawe banget. Jadi tolong dibikin lebih fluktuatif, tapi jangan fluktuatif nggak jelas. Fluktuatif cenderung naik gitu ya. Kalau yang teman-teman sering bikin grafik. Terus ada tadi persentase dari total sales-nya juga. Nah, ini yang dipakai biasanya current ratio, terus total debt to total aset, totalnya utang terhadap aset, sama net profit margin. Ini adalah 3 rasio yang biasanya sering kita gunakan. Itu ya. Gitu Mbak DJ buat tambahannya. Oke, baik Bu, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan nih Bu di kolom chat Oh, dari Sofi Aulia Aska. Saya Sofi izin bertanya, jika dalam pembuatan laporan keuangan ada kesalahan pencatatan yang dilakukan terhadap laporan keuangan itu bagaimana? Apakah harus diulang dari awal atau bagaimana? Gitu Bu Oke. pertanyaannya. Ini kesalahannya di mana nih? Bagian apa? Mungkin Sofi bisa on mic atau enggak? Mungkin bisa spesifik? Mungkin dalam hal neraca Bu atau laporan perubahan modal itu. Oh, oke. Kalau neraca ada salah, itu sudah wajib hukumnya untuk diulang lagi, Mbak. Jadi itu adalah seninya di teman-teman akuntansi atau teman-teman keuangan. Kalau ngerjain tugas, bikin laporan keuangan, terus udah seharian gitu, 3 jam misalnya, 1 hari ngerjain tugas itu, terus di akhir ternyata nggak balance kanan sama kiri. Udah ya, jadi harus sama antara yang kiri sama yang kanan. Kalau ada kesalahan pencatatan, itu harus ditelusuri lagi Mbak ke belakang. Benar-benar harus dicek lagi yang salah di mana posisinya, ataukah jumlahnya, ataukah mungkin salah rumahnya, salah jurnalnya itu harus diperbaiki. Karena laporan keuangan itu kan harus bisa dipertanggungjawabkan ya dan harus real. Itu kalau ada kesalahan ya harus diperbaiki. Makanya nanti spesifik kesalahannya di mana. Itu Mbak Sofi. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Kalau masih proyeksi sih saya rasa masih oke ya. Misalnya proyeksi penjualan terus kita salah memproyeksikan. Kalau proyeksinya penjualan nggak apa-apa. Tapi nanti ke bawah-bawahnya itu ke neraca, laba rugi itu yang harus diperbaiki lagi. Itu Mbak Sofi. Dari teman-teman yang lain, ada lagi mungkin yang ingin bertanya. Atau mungkin kalau biasanya kalau di bisnis plan itu kesalahan-kesalahan apa sih Bu yang paling sering terjadi yang bikin juri kayak ngasih nilai minus di bagian analisis keuangannya Bu? Analisis keuangan yang paling sering minus adalah cuma sering ya, ada beberapa yang nggak memasukkan semua laporan keuangan. Jadi kadang mereka cuma masukin neracanya doang, tapi rasionya nggak dimasukin. Terus laba ruginya itu nggak dimasukin. Padahal laporan keuangan itu harus lengkap tadi ya. Ada modal tadi, terus habis itu laba rugi, arus kas, neraca, terus satu lagi apa ya? Itu satu paket. Dan biasanya kalau dari bidang keuangan atau di yang jurinya yang bagian keuangan itu biasanya akan nanya, loh ini kok nggak ada arus kasnya, ini gimana nih laporan arus kasnya? Kalian dapat rasionya dari mana? Kok bisa dapat rasio tapi nggak ada laporan arus kas. Jadi ketika di business plan lebih baik dimasukkan semua laporan keuangannya. Kalau misalnya batasan halamannya itu tidak memenuhi, bisa dimasukkan ke bagian lampiran. Sama apa ya Mbak? Biasanya itu kalau keuangan itu adalah tidak bisa menjelaskan dapat harga sekian dari mana. Jadi misalnya pasang harga, saya menjual produk ini seharga 100.000. 100.000 itu dari mana? Itu nggak disebutin. Jadi komponen biayanya, biaya tetap, biaya variabel, itu nggak dimasukin juga. Itu sih yang paling umum ya Mbak ya. Baik, terima kasih Bu. Terus ada lagi nih Bu pertanyaan dari Putri Tria.
Saya ya izin bertanya, untuk pembahasan diskon tadi, menurut Ibu untuk pemula atau usaha yang baru dibuat, bagusnya menggunakan diskon apa ya, Bu? Oke, kalau diskon awal, nanti balik lagi ke produknya ya Mbak ya, ini produknya apa. Tapi secara umum diskonnya sih bisa diskon untuk member mungkin. Member atau pembelian, misalnya pembelian 2 gratis 1. Jadi kita ngejar jumlahnya dulu aja. Karena ini masih produk awal atau usaha awal yang belum banyak dikenal masyarakat kan ya. Jadi kita bisa pakai strategi tadi, misalnya beli 2 gratis 1. Terus bisa juga kalau kalian mendaftarkan member, kalian akan dapat diskon sekian setelah dapat berapa poin. Nah itu fungsinya adalah supaya mereka bisa kembali lagi ke toko, bisa kembali lagi ke bisnis kita, supaya mereka dapat menukarkan gratisannya tadi. Jadi intinya kalau di awal-awal bisnis kita targetnya adalah mengejar tingkat bukan penjualannya ya, tingkat bukan penetrasi juga, tingkat pemahaman masyarakat terhadap produk kita. Mereka kenal sama produk kita dulu aja lah, brandingnya dulu di situ. Gitu Mbak Putri ya. Gimana Mbak Putri? Gimana Mbak Putri, apakah sudah terjawab atau ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah terjawab ya Bu. Oke. Dari teman-teman ada lagi mungkin yang ingin bertanya sebelum kita tutup nih. Karena sesi tanya jawabnya tinggal sedikit. Mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya ya Bu. Nanti kita share aja PPT, PDF sama Excel-nya gitu ya Bu. Oke, ya nanti saya kirim ke Mbak Kansa aja ya. Iya Bu. Nanti minta tolong buat di-share ke teman-teman yang lain. Siap Bu. Baik, teman-teman sekalian, demikian pemaparan materi dari Ibu Nindya Nuriswati Laili SMSC, dan sesi tanya jawab sudah berakhir. Terima kasih kepada Ibu Nindya Nuriswati Laili SMSC dan teman-teman sekalian yang udah bertanya dan menyimak sesi ini dengan baik. Semoga bermanfaat buat kita yang sering ikutan bisnis plan atau ya buat usaha teman-teman gitu. Untuk itu saya selaku moderator pamit undur diri dan acaranya saya kembalikan kepada Mas David. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak DJ yang telah membersamai pemaparan materi kali ini. Untuk penanya terbaik yang tadi sudah berjalan akan dihubungi oleh panitia. Acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini akan ada sesi dokumentasi, serta dimohon untuk menyalakan fitur kamera. Untuk panitia yang bertugas untuk mendokumentasi, silakan disiapkan. Baik, terima kasih untuk sesi yang terakhir yaitu sesi dokumentasi. Mungkin bagi teman-teman yang belum menyalakan kamera bisa dinyalakan terlebih dahulu. Baik, untuk sesi dokumentasi langsung saja. Untuk sesi dokumentasi dimulai pada hitungan yang ketiga. Langsung saja 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3.
Baik, terima kasih untuk teman-teman yang menyempatkan diri pada sesi dokumentasi pada kali ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada panitia yang bertugas untuk dokumentasi. Untuk mengingatkan para peserta yang hadir, diharapkan untuk mengisi absensi dan screenshot untuk bukti untuk absensi. Baik, acara selanjutnya yaitu penutupan. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah antusias dan bersemangat mengikuti kegiatan entrepreneurship training bidang usaha dari awal hingga akhir. Tentunya banyak ilmu dan pengetahuan baru yang didapatkan. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan dapat menumbuhkan semangat untuk terus kreatif, inovatif, dan berprestasi. Tak terasa, telah sampai di penghujung acara. Acara yang selanjutnya adalah penutup. Mari kita tutup acara ini dengan doa bersama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya selaku pembawa acara pada hari ini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang menyenangkan. Saya, Sirsa Dian David Martomo, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya mohon maaf lahir batin ya, karena udah mau lebaran nih. Oh iya Bu, mohon maaf lahir batin juga Bu. Ya, buat Maaf lahir batin, teman-teman. Bu. Iya Mas. Semoga liburannya tenang ya kalian. Iya, Bu. Amin. Walaupun cuma seminggu. Walaupun cuma seminggu ya, nggak apa-apa. Seminggu itu berharga kalau ngeliat tugasnya kayak gitu ya. Iya, Bu. Kayak saya